Ya, selain pertanyaan akankah kasus ini dapat diusut tuntas, pemirsa, pertanyaan berikutnya sejauh mana perlindungan diberikan bagi diplomat yang tinggal di luar negeri. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber, tapi yang sudah hadir bersama saya di studio TV One, saya perkenalkan untuk Anda, sudah hadir ada Bu Susi Sudarman, pengamat hubungan internasional. Selamat malam Bu Susi. Selamat malam Vena. Sehat Bu? Terima kasih, sehat. Semoga Anda juga sehat. Oke, terima kasih Bu. Bu Susi, kami ingin minta analisa Anda sebagai pengamat hubungan internasional dari kasus yang terjadi oleh diplomat Kementerian Luar Negeri di Lima, Peru. Tewas tertembak sebanyak 3 kali. Analisa Anda, apakah ini memang kasus kriminal biasa atau sebetulnya ada hal lain menurut Anda? Saya lebih melihatnya sebagai ekspresi dari satu kondisi di mana negara kita adalah negara lemah, tapi lebih diperlemah lagi oleh intrusi dari luar, yaitu berupa internet yang mengeroposkan negara dan juga maraknya mafia. Jadi saya lebih melihat beliau ini sebagai orang yang bukan mempunyai imunitas karena beliau bukan diplomat. Dia adalah kanseleri muda. Dan dia kemungkinan karena dia staf seperti Daru sebelumnya di Myanmar, dia lebih cenderung untuk reach out ke orang Indonesia yang mungkin terlibat atau berada di dalam lingkungan mafia tersebut. Nah, jadi kalau menurut saya apa yang dilakukan itu mungkin sudah diamati oleh kalangan mafia Peru, karena Peru itu sejak tahun 2024 itu sudah agak zona merah ya, dalam artian banyak mafia dan akhirnya Amerika harus turun tangan untuk membantu polisi Peru untuk mengatasi kelompok mafia yang melakukan human trafficking. Oke, Bu Susi, tapi sebetulnya apa sih tugas dari penata kanslerai muda ini? Dia katanya sih urusan uang, keuangan, dana pelaksanaan kerja-kerja diplomatis KBRI ya. Tetapi kan mungkin sebagian itu adalah untuk menolong orang juga ya, mungkin ya. Dana taktis untuk menolong orang Indonesia yang sedang bermasalah. Jadi ini mulainya sejak Bu Retno Marsudi. Jadi kawan saya cerita bahwa dia punya teman menghubungi dia karena ada saudaranya terlibat dalam human trafficking. Lalu langsung menghubungi Bu Retno dan Bu Retno menyatakan bahwa 5 tujuan dari Kemenlu itu harus dibantu dalam 5 tahun, yaitu pertama menjaga kedaulatan Indonesia, kedua menjaga keselamatan warga negara Indonesia, yang ketiga adalah mendorong diplomasi ekonomi. Jadi karena sudah ada ada steps-nya, ada langkah-langkah sebelumnya, jadi dia hanya melanjutkan apa yang menjadi kebijakan Kemenlu, sekalipun misalnya Kemenlu sekarang beralih ke wilayah-wilayah yang kurang membidik perlindungan kepada warga negara, lebih pada kehadiran di dalam diplomasi internasional. Oke, Bu Susi, ini kami juga sudah terhubung ya dengan Pak Ito Sumardi, Komjen Pol Ito Sumardi, selaku Dubes Myanmar 2013-2018. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam Mbak Vena, selamat malam Bu Susi. Ingin meminta pandangan dari Pak Ito sebagai orang yang juga pernah bertugas sebagai duta besar di Myanmar begitu Pak, tentu memahami tugas dan juga job desk dari diplomat ataupun kalau Zefro ini kan tugasnya ini sebagai penata kanslerai muda begitu Pak. Kami ingin tahu lebih detail, ini sebetulnya tugasnya, job desk-nya apa dari penata kanslerai muda ini Pak Ito? Ya, baik Mbak Vena. Tentunya kami ingin menyampaikan dulu untuk tugas pokok dari seorang duta besar dan diplomat itu di satu negara akreditasi adalah yang pertama adalah melindungi warga negara Indonesia yang berada di sana. Yang kedua, melindungi kepentingan-kepentingan yang terkait dengan masalah sosial, politik, dan ekonomi ya di sana. Kemudian kalau untuk namanya kita ada home staff ya. Home staff itu macam-macam, ada yang politik, ekonomi, sosbud, kemudian kanselar, dan juga protokol. Mereka mempunyai job description yang berbeda-beda.
Nah, kalau almarhum ini kan baru 5 bulan ya, Pak ya, bertugas di Peru setelah penugasan sebelumnya di Australia kalau tidak salah. Kami selalu melakukan koordinasi ya. Kebetulan saya juga tergabung dalam salah satu member Forum Duta Besar Republik Indonesia yang kita juga membahas kasus yang di Peru dan ini kasus yang pertama kali terjadi ya, Pak ya. Karena untuk sifat penugasan seorang duta besar ataupun diplomat itu juga tergantung daripada kerawanan daerahnya. Ada daerahnya yang sifatnya adalah sangat rawan atau merah seperti daerah yang berkonflik ya seperti di Afghanistan, di Irak, di Yaman dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang memang daerah-daerah yang seperti Myanmar, Filipina, Thailand ya yang memang ada potensi terjadinya kemungkinan kerawanan terhadap keamanan para diplomatnya. Kemudian ada daerah-daerah yang mungkin negara-negara yang termasuk aman. Nah, untuk daerah Peru ini, sebagaimana Bu Susi sampaikan, memang termasuk daerah yang rawan. Karena di sana tingkat kriminalitasnya, baik kartel narkoba maupun juga kejahatan-kejahatan yang sifatnya terorisme atau konflik itu sangat tinggi ya. Sehingga yang kami bisa lakukan, kebetulan saya juga melakukan koordinasi dengan teman-teman di NCB Interpol. Ya. Saya sampaikan agar Polri juga bisa untuk bekerja sama dengan Kemlu tentunya minta akses ya supaya kita juga bisa mendapatkan izin untuk bisa mengikuti penyelidikan di sana ya terhadap kasusnya. Karena kan kalau untuk mengungkap satu kasus kejahatan tentunya Indonesia memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan daripada rekan-rekan yang berada di negara-negara Amerika Latin. Nah ini saya juga nggak tahu sampai sejauh mana apakah pihak Kemlu sudah meminta kepada pemerintah Peru untuk bisa melibatkan dari Kemlu termasuk dari kepolisian Indonesia karena kita punya jaringan Interpol di seluruh dunia sehingga kita juga mempunyai hak untuk bisa ikut di sana, Mbak. Saya kira ini yang sekarang sedang dilakukan dan kalau menurut analisa saya sebagai mantan Kabar Reskrim ini adalah betul-betul suatu pembunuhan yang direncanakan. Pembunuhan yang direncanakan dan dilakukan oleh orang yang profesional. Kenapa? Karena setelah mereka menembak, kemudian dia lari dan sudah ada yang menunggu di atas kendaraan bermotor. Nah, di sini harusnya ya, biasanya yang lazim dilakukan di Indonesia, kita menggunakan satu analisa dari hasil digital ya, CCTV, ataupun mungkin pembicaraan handphone antara almarhum dengan seseorang yang harus didalami di sana, termasuk saksi istri. Karena kan itu habis mengambil ATM, tapi tidak ada pengambilan barang-barang atau uang sama sekali dan istrinya tidak diapa-apakan. Jadi memang sasaran pokoknya adalah almarhum. Sehingga ini memang yang perlu didalami adalah semua jejak digital almarhum dengan pihak-pihak lain yang mungkin harus segera dilakukan penyelidikan. Dan ini kalau di kepolisian Indonesia sudah sangat terbiasa untuk melakukan penyelidikan untuk forensik digitalnya. Demikian, Mbak Leni. Oke. Pak Ito, kita ingin dapat gambaran seberapa besar resiko dari tugas almarhum ini mengenai job desk ataupun jabatan dari almarhum ini kan penata kanslerai muda, Pak. Biasanya itu tugasnya apa? Adakah tugas-tugas yang bersentuhan dengan kasus ataupun kriminalitas begitu di negara bersangkutan, Pak Ito? Nah, saya kira kalau menurut saya dari job desk yang saya alami selama hampir 5 tahun menjadi duta besar, nah itu tidak ya Mbak ya, karena itu biasanya yang bersentuhan biasanya dari staff atau atas politik ya, atau mungkin yang keamanan yang biasanya dipegang oleh Adhan ya. Jadi ini memang satu hal yang menurut saya ganjil ya. Apakah memang ada satu permasalahan pribadi antara almarhum dengan seseorang yang berada di sana? Nah ini hanya bisa ditentukan melalui hasil penyelidikan forensik atau digital dari mungkin hubungan komunikasi yang bersangkutan, saksi-saksi, teman kerja maupun istrinya. Nah ini saya kira mungkin yang harus kita kawal ya Mbak ya. Karena bagaimana kita tahu kalau sekarang kan katanya dari kepolisian Peru sedang melakukan investigasi bersama kejaksaan di sana. Tapi mungkin kan pola investigasinya mereka berbeda dengan investigasi yang dilakukan oleh teman-teman di Barreskrim Polri ya. Saya kira mungkin kalau nanti dari pihak Kemlu bisa memfasilitasi untuk bisa melibatkan mengirimkan ahli-ahli untuk pengungkapan kasus kriminal dari Polri, saya kira itu akan lebih baik sekaligus juga memberikan satu pengawasan. Jangan sampai nanti
dari pihak negara tersebut melakukan penyelidikan, tapi mungkin ya dalam tanda kutip kurang profesional atau kurang serius ya, karena bukan melibatkan warga negara sendiri. Kalau dari job desk yang bersangkutan, dari hanya kanselir itu saya kira mungkin pejabatan yang tidak terlalu rawan ya Mbak ya, karena tidak terkait dengan TPPO, tidak terkait dengan hal-hal lain yang menyangkut kejahatan, kecuali ini tidak berandai-andai ada hal-hal pribadi antara almarhum dengan pihak lain yang mungkin menyebabkan sakit hati atau dendam sehingga harus dilakukan tindakan yaitu menghilangkan nyawa almarhum. Nah, ini yang harus didalami. Ini kalau keterlibatan dari Kemlu, dari KBRI, kemudian juga dari Kepolisian Indonesia, kalau difasilitasi akan lebih memudahkan untuk bisa kita mendapatkan gambaran sesungguhnya kasus ini yang terjadi apa peristiwanya dan motifnya apa. Demikian, Mbak. Baik, seperti yang dikatakan oleh Pak Ito, tadi berharap untuk bisa ikut terlibat dalam penyelidikan bersama dengan pemerintah atau otoritas di Peru. Apakah Peru ini nantinya akan menerima Indonesia untuk bisa ikut terlibat dalam penyelidikan? Bisa dibahas nanti Bu Susi dan juga Pak Ito. Kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Saya selaku pimpinan Kementerian Luar Negeri merasakan duka yang begitu mendalam. Kami sudah menyampaikan kepada pihak Kementerian Luar Negeri Peru dan kepolisian di sana untuk bisa menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Kami juga sudah melakukan pembicaraan lewat telepon kepada Ibu Priscilia, istri almarhum, dan juga kepada Duta Besar Riki di Lima. Kami sampaikan duka yang begitu mendalam. Kami juga telah meminta kepada Dubes RI di Lima untuk mengikuti terus proses penyelidikan terhadap kasus ini. Dan yang pasti, dimanapun saudara-saudara berada, tetaplah menjadikan faktor keselamatan sebagai sesuatu yang utama di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara. Kita lanjutkan diskusi kita, saya mau ke Bu Susi. Bu Susi, apa yang dikatakan oleh Pak Ito, ingin berusaha kemudian terlibat dalam proses penyelidikan bersama dengan otoritas di Peru. Akankah kemudian Peru mau menerima Indonesia untuk bisa terlibat dalam penyelidikan, pengungkapan kasus ini? Pertama, permasalahannya sekarang sudah Kemenlu berganti tokoh ya, presidennya ganti. Dan presidennya itu ingin aktivitas di luar negeri hanya sekedar menguatkan kemampuan diplomasi ekonomi mungkin ya. Jadi ditambah lagi kultur kita memang kultur yang non-interventionist ya, harmoni dan sebagainya. Kalau Amerika kan jelas dia kalau sudah tidak cocok dengan sesuatu dia langsung intervensi gitu. Karena misalnya kita lihat immigration and custom enforcement policy dari Homeland Security langsung masuk bawa polisi dan untuk kerjasama dengan Peru. Apakah kita bisa melakukan hal yang sama? Itu kan bergantung lagi kepada bagaimana kelaziman dan apakah presidennya bisa menerima bahwa kita langsung mengintervensi suatu negara untuk menyatakan kami juga punya hak untuk meneliti apa yang terjadi terhadap warga negara kita. Ya. Karena perlindungan warga negara tidak terlalu terlihat ya masa-masa Kemenlu sekarang ini beda dengan waktu zaman Ibu Retno ya. Jadi mungkin intervensi yang bersifat melindungi itu kalau bisa lebih tertutup ya mungkin ya. Kalau kita lihat Daru, apa yang terjadi dengan Daru juga tidak sampai sekarang tidak terungkap. Artinya ada sesuatu upaya untuk melindungi hal-hal yang sensitif karena memang negara sedang menghadapi tantangan yang luar biasa besar yaitu persoalan perekonomian. Oke.
Saya mau ke Pak Ito. Pak Ito, kalau dari pengalaman Anda tentunya dulu dan juga sekarang, bagaimana sebetulnya perlindungan-perlindungan khususnya bagi para diplomat begitu? Apalagi di Peru ini kan masuk dalam zona merah. Apakah ada perlindungan khusus juga yang kemudian sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia kepada diplomat di zona-zona merah tersebut? Sepengetahuan saya, Mbak, memang untuk pengamanan KBRI kita mempunyai protap yang tentunya berbeda. Ya. Meskipun di daerah Amerika Latin termasuk daerah yang rawan, jadi setahu saya perlindungannya itu kita ya hanya bagaimana kita melindungi agar para diplomat kita berhati-hati ya, karena kita tidak tahu apa yang dilakukan. Nah, sekarang yang saya sampaikan untuk bagaimana kita meminta bantuan ya atau meminta peluang untuk bisa bekerja sama. Memang prinsip dasar satu negara tidak boleh secara sepihak campur tangan dalam proses hukum di negara lain, kecuali ada persetujuan melalui perjanjian timbal balik atau konvensi internasional atau permintaan resmi daripada negara yang kebetulan terkait ya. Jadi pada negara Indonesia ini ada diatur dalam undang-undang. Kemudian yang perjanjian timbal balik atau mutual legal assistance ini juga harus mendasari daripada negara tersebut hanya ikut bersama-sama mungkin memantau ya, bagaimana penyelidikan dan mungkin berbagi pengalaman. Pengalaman saya waktu di Myanmar, Mbak ya, itu ada kasus yang menyangkut anggota kita yang sempat sandera, waktu itu ada kasus Rohingya ya. Saya kira betul dia katakan Bu Susi waktu itu adalah Bu Retno sangat aktif. Beliau datang beberapa kali ke Myanmar sehingga akhirnya kita mendapat akses. Dan sampai warga negara kita itu bisa dibebaskan dan dikembalikan ke negara kita. Kemudian juga tadi disampaikan bahwa kalau kita ingin meminta kesempatan atau peluang atau ruang ya kepada Kementerian Luar Negeri Peru ya melalui KBRI, tentunya ini intervensinya sifatnya adalah hanya dilakukan apabila kita diberikan izin dan memiliki atau berdasarkan azas non-intervensi dan prinsip kedaulatan. Jadi kita menghormati kedaulatan negara tersebut, non-intervensi, kita hanya berharap agar kemungkinan kita bisa berbagi pengalaman dalam menangani kasus-kasus serupa, karena Indonesia ini kan jauh lebih berpengalaman melihat daripada namanya kita ada crime pattern ya, bentuk-bentuk jenis kejahatan serupa yang bisa kita ungkap. Jadi biasanya dengan melalui P2P atau police to police ya, dan difasilitasi oleh Interpol yang di Lyon ya, itu melalui NCB Interpol, biasanya ini negara tersebut tidak keberatan. Kita banyak beberapa kali melakukan kerjasama selama saya menjadi Kabar Reskrim juga. Kita beberapa kali mengirim penyidik-penyidik yang betul-betul handal untuk membantu pengungkapan kasus-kasus warga negara kita yang terkena kasus hukum. Ya tentunya harapan daripada saya yang mantan Kabar Reskrim juga mantan duta besar, barangkali kita bisa membantu di Peru. Ya, saya juga nggak tahu apakah di sana ada ATHAN atau tidak, tetapi beberapa negara memiliki atasé kepolisian. Nah, pada negara yang memiliki atasé kepolisian untuk kasus ini otomatis atasenya main. Tapi kalau tidak, biasanya ATHAN akan memfasilitasi supaya bisa kita diberikan peluang untuk bisa bekerja sama berbagi pengalaman sekaligus memonitor sejauh mana pelaksanaan penyelidikan daripada kasus ini. Karena ini kan kasus yang sangat serius dan baru pertama kali dalam sejarah kediplomatan ada seorang diplomat kita yang dibunuh ya di satu negara. Demikian Mbak Sol. Bu Susi, seharusnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk kemudian bisa mendapatkan akses tersebut? Akses tersebut adalah kebijakan Kemenlu. Kebijakan Kemenlu sekarang kan memperkuat kemitraan, mendukung international law, regional revitalization atau revitalisasi kawasan, economic adaptation, advancing Palestinian cause, public diplomacy and education. Nggak ada slot perlindungan kepada warga negara Indonesia. Itu perlu untuk dimasukkan begitu? Kayaknya, karena semakin lama semakin nyata bahwa diplomat kita atau
orang yang bukan diplomat dan tidak memiliki imunitas menjadi korban. Nah, jadi mungkin harus dipertimbangkan dalam melakukan kebijakan-kebijakan baru, yaitu memperkuat kemitraan strategis. Itu juga termasuk di dalamnya human factors atau manusianya. Manusianya bagaimana? Apakah manusianya itu bukan bagian dari elemen kemitraan gitu kan ya? Jadi mungkin lebih tepatnya kalau misalnya kebijakan Ibu Retno masih ada terangkum dalam kebijakan masa kini, mungkin akan banyak membantu dalam hubungan bertanya-tanya dengan negara lain, kenapa ini bisa terjadi. Oke. Berikutnya Bu Susi, apa sih konsekuensi politik dan juga diplomatik jika kasus ini juga tidak terselesaikan? Kasusnya adalah mencerminkan bahwa kita negara lemah, dan negara lemah yang tidak bisa melaksanakan apa yang dikehendaki, dan itu menanggung reputasi juga jadi agak tercemar ya. Jadi artinya untuk menjadi negara yang efektif dan kuat, kita butuh untuk membangun reputasi, dan reputasi itu tidak main-main karena memang misalnya negara itu dibanggakan oleh rakyatnya, mensejahterakan negerinya, sehingga semua mendukung. Sekarang masalahnya kalau misalnya coalition patterns atau pola-pola koalisi di dalam negeri saja sudah ruwet, bagaimana negara lain tidak akan melihat kita sebagai sebuah negara yang tidak efektif. Dan itu nyata sekarang. Berita-berita di luar negeri jelas sekali. PBB malah mau mengintrusi menyatakan, mari kita bereskan ini kekerasan-kekerasan yang terjadi pada saat freedom of expression di Indonesia ya. Jadi sebetulnya itu mengurangi reputasi kita. Bagaimana kita membangun kemitraan kalau manusianya itu bukan faktor yang harus diperhitungkan dalam hubungan antar negara. Jadi hak warga negara, perlindungan terhadap warga negara itu nomor satu, karena itu akan mencerminkan kuatnya kehendak negara untuk menciptakan kemitraan yang sungguh-sungguh dengan negara lain. Karena negara lain punya filosofi yang agak berbeda dengan Indonesia, masa kita nggak menyesuaikan diri itu. Pak Ito, apa sih langkah-langkah jangka pendek yang harusnya dilakukan oleh pemerintah ke depannya, Pak Ito? Ya, yang pertama mungkin sedikit saya luruskan, Mbak. Kebetulan saya akan duta besar dulu ya. Tugas utama dari duta besar adalah melindungi warga negara Indonesia, termasuk yang ada tentunya di KBRI ya, diplomat. Kemudian di sini tentunya langkah-langkah yang harus kita lakukan, kita belajar dari kasus Peru, harus ada upaya-upaya bagaimana kita mengingatkan kepada para diplomat agar mereka berhati-hati, terutama di daerah-daerah yang memang rawan kejahatan, rawan konflik. Ya. Karena bagaimanapun juga, kalau berbeda dengan negara besar, negara Amerika, negara Eropa, beberapa seperti Perancis di Myanmar itu, mereka dilengkapi dengan senjata. Tapi kalau di kita, dari diplomat kita itu tidak diizinkan ya, kecuali ada perjanjian kerjasama dengan negara tersebut. Jadi di sini memang kembali kepada masing-masing personil ya. Namun demikian kasus yang terjadi di Peru ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya daripada KBRI, karena memang tugas utama KBRI atau kedutaan besar melindungi setiap warga negara, baik yang di diaspora yang ada di luar ataupun personil-personil yang di KBRI. Sehingga ini nanti jangka pendeknya tentu harus menjadi satu bahan evaluasi. Kalau terjadi kasus seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kita kan punya jalur di sana, misalnya atas pertahanan, atas kepolisian. Kalau tidak ada, tentunya harus ada satu SOP sendiri, di mana otomatis Kemlu akan membuka satu perjanjian atau kepada negara yang akreditas itu, apabila ada kasus menyangkut kasus kejahatan atau kasus pidana, tentunya harus ada pelibatan bantuan hukum baik dari Indonesia maupun dari KBRI sendiri. Itu langkah utama yang langkah jangka pendek yang harus dilakukan, yaitu mengevaluasi dan menentukan satu langkah-langkah jangan sampai kasus ini terjadi kembali. Demikian, Pak. Baik.
Tentu kita nantikan bagaimana perkembangan terbaru dari pengungkapan kasus tewasnya diplomat di Peru ini. Zetro, kita nantikan bagaimana perkembangannya. Terima kasih Bu Susi sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga Pak Ito sudah bergabung bersama kami. Selamat malam.